Curious people, siapa di sini yang suka ngerasa capek sendiri karena terlalu mikirin sikap atau perkataan orang lain? Ada sikap orang nih berubah dikit, langsung deh overthinking. Aduh, gue salah apa ya? Atau mungkin kita kehilangan kesempatan karena takut sama opini orang lain. Kira-kira mereka bakal ngejudge gue nggak ya? Jujur, aku juga kadang-kadang ada di momen seperti itu. Tapi aku baru baca The Let Them Theory karya Mel Robbins, and it feels like a breath of fresh air. Karena ternyata ada banyak hal dalam hidup ini yang gak perlu kita perbaiki, jelasin, atau pertahankan mati-matian. Kita bisa biarkan saja. Let them go, biarkanlah mereka pergi. Let them dislike you, biarkanlah mereka gak suka. Let them think what they want, biarkanlah mereka mikir apa yang mereka mau. Kalau kamu pernah struggle dengan boundaries, overthinking, atau rasa ingin dikontrol dan mengontrol, buku ini bakal sangat relate. Yuk kita bahas. Insight pertama, bersahabat dengan perbandingan. Di era yang serba digital ini, kita tuh pasti sering terpapar sama yang namanya pencapaian orang lain. Jadinya kita gampang banget merasa tertinggal. Scroll dikit nih, kita langsung lihat teman karirnya melesat, udah nikah, punya rumah, atau viral. Dan rasanya capek. Bukan cuma karena iri, tapi kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Harusnya gue udah di mana ya? Mel Robbins gak bilang bahwa rasa iri itu salah. Justru dia bilang kadang rasa iri itu bisa jadi sinyal. You're not jealous of them, you're being shown something you deeply desire. Seringnya kita justru menyiksa diri sendiri, tapi kita mulai berpikir, aduh gue lambat nih, gue panik. Kita memaksakan diri mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu kita inginkan hanya karena kita melihat ada orang yang ngerjain. Di bukunya kita diajari konsep yang sederhana tapi powerful banget. Let them, biarkan saja. Biarkan mereka dapat duluan. Biarkan saja mereka kelihatan lebih berhasil. Biarkanlah mereka memiliki hal tersebut sekarang. Karena kadang kita merasa tertinggal bukan karena kita tuh nggak cukup. Tapi karena kita lagi ngotot membandingkan timeline kita dengan orang lain yang perjalanannya itu emang beda. Jadi kita biarkanlah mereka jalan lebih dulu. Biarkanlah mereka lewat. Dan kamu let yourself grow at your own pace. Jangan dikejar validasi dari hidup orang lain, kita kejar kedamaian aja dalam hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya rasa iri itu akan menyiksa kalau kamu pakai untuk menghakimi diri kamu sendiri, tapi bisa jadi obor kalau kamu pakai untuk mengenali keinginan kamu yang sesungguhnya. So, when you say let them, you are learning from other people's success and you're letting them lead the way. And then you say let me, or you focus on the cards on your hands. Satu quote yang aku suka banget, there is enough happiness, success, and money to go around for everybody, including you. It's in limitless supply. Insight kedua, let them leave dan jangan dilihat sebagai penolakan. Kalian pernah gak sih ngerasa sedih atau kecewa karena teman lama makin menjauh? Mel Robbins menyebut ini fenomena the great scattering. Momen setelah sekolah, kuliah, atau fase tertentu ketika circle yang dulu deket tuh mulai menyebar. Tumbuh ke arah yang berbeda. Sibuk, beda kota, beda nilai, dan itu bikin kita ngerasa kehilangan. Tapi kata buku ini, itu bukan penolakan, itu proses alami. Kadang kalau kita maksain tetap deket, malah hubungannya jadi canggung. Biarkanlah orang pergi. Bukan berarti kamu gagal mempertahankan mereka, tapi kamu justru menghormati perjalanan masing-masing. Yang menarik, Mel juga menjelaskan kenapa ini terjadi dari sisi fondasi pertemanan. Ternyata ada 3 hal nih yang bikin hubungan tetap kuat. Dan ketika 3 hal ini bergeser, wajar kok kalau berubah. 1. Proximity atau kedekatan fisik. Temen yang dulunya tiap hari ketemu, sekarang beda kota atau bahkan beda negara. 2. Timing, fase hidup. Mungkin sekarang dia udah berkeluarga, kamu lagi fokus karir, energinya beda. 3. Energy, kadang kamu udah berubah dan mereka juga. Vibe-nya tuh udah gak klik dan itu valid loh. Let them drift, let them walk their own path. Karena yang tulus tuh akan kembali dan yang enggak ya memang bukan untuk kita bawa terus. Kehilangan circle bukan berarti kehilangan diri. Kalau kita belajar let go dengan lembut,
kita membuka ruang untuk koneksi baru yang lebih selaras. Insight ketiga, let them judge you, karena hidup bukan ajang persetujuan. Buku ini juga mengangkat satu hal besar yang banyak dari kita ngalamin tapi jarang kita sadari ya mungkin. Takut banget dinilai, takut banget sama yang namanya judgment. Kita takut kelihatan gagal, takut kelihatan sok, takut dikira berubah terlalu cepat, takut jadi terlalu beda, terkesan terlalu ambisius. Aduh macam-macam deh pokoknya. Tapi lama-lama ketakutan ini jadi penjara. Padahal kata Mel, trying to control what others think is a full-time job with no paycheck. Dan lucunya, meski kita capek banget berusaha kelihatan cukup, tetap akan ada aja kok yang komentar, yang ngejudge. Jadi kenapa kita nggak sekalian aja hidup dengan versi kita sendiri, ya kan? Buku ini mengingatkan kita, let them judge, let them nyinyir, let them bilang kamu beda. Biarkan aja, selama kamu tahu arah kamu dan niat kamu, terusin aja. Now, let's go through a quick exercise from the book. Coba sekarang kamu tulis daftar hal-hal yang selama ini kamu nggak lakuin karena takut penilaian orang. Lalu tanya ke diri sendiri, kalau nggak ada yang bakal ngejudge, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Nah, melalui refleksi ini harapannya kita bisa membayangkan dan menjalankan peta arah hidup yang lebih jujur dan otentik terhadap diri kita sendiri. Dan yang paling powerful, semakin kamu lepas dari kebutuhan validasi atau disukain semua orang, semakin banyak loh hal-hal tulus yang kamu tarik mendekat. Now, so what? Honestly, this book feels like a breath of fresh air for me. The Let Them Theory itu bukan ngajarin kita untuk jadi dingin atau nggak peduli ya guys, tapi justru ngajarin approach yang dewasa dan penuh cinta, yaitu mengizinkan orang lain menjadi diri mereka dan tidak mengambilnya sebagai beban pribadi kita. Let them, biarkanlah mereka pergi. Biarkanlah mereka mikir kamu salah, biarkanlah mereka tidak mengerti, dan kamu let yourself grow, let yourself heal, let yourself move forward. Buku ini tuh kayak reminder yang lembut tapi firm bahwa kita tuh gak bisa kontrol siapa yang suka sama kita, siapa yang setuju sama kita, siapa yang akan tetap ada di samping kita. Tapi kita bisa mengkontrol cara kita hadir untuk diri kita sendiri. Buku ini membuat kita merasa berdaya karena benar-benar menekankan bahwa kita tuh selalu punya kontrol kok akan hidup kita. Like Mel Robbins says, you hold the power always to make something better or to learn how to accept things as they are. Okay, thank you so much for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, ayo kasih book recommendations di komen di bawah. And don't forget to subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye!